Tes. Masih semangat ibu-ibu? Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ilahi rabbi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa ridhaka wa barakatan ilayya wa li hadhihi al-jama'ah. Ya Hayyu ya Qayyum ya Hannan ya Mannan ya Dayyan ya Sultan ya Dzal Jalali wal Ikram. Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rajaba syahrullah sya'ban syahri wa ramadan syahru ummati. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati para asatidz, para guru, wabil khusus guru saya, Ketua DKM Bapak Ustaz Imran Ishaq, kemudian Ketua DKM lagi Bapak Ustaz Aidi, Bapak Ustaz Mufti, para orang tua, bapak-bapak, ada Bapak Marjo, Bapak Nanang, ada Pak Puji, ada Pak Heru, bapak-bapak hadirin, para jamaah, ibu-ibu yang semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, karena kalau saya sebutkan satu persatu nggak selesai sampai jam 1. Ini aja udah setengah 10 kurang. Yang penting pada sehat, amin. Panjang umur, sebab kalau kita sehat, jangan lagi ini makanan yang mewah-mewah. Kita makan sama sambal, lalapnya ayam bakar, insya Allah enak. Tapi kalau badan kita sakit, jangan lagi sama yang mewah-mewah, sama goreng oncom aja nggak enak. Ya, maka dari itu saya doakan, ya biar pada sehat, panjang umur, murah rezekinya, biar pada bisa berkah, biar bisa tawaf di Ka'bah, bisa sa'i di Safa Marwah, bisa wukuf di Arafah, bisa mabit di Mina Musdalifah, bisa ziarah ke Madinah, jalan-jalan ke Jeddah, balik lagi dah ke rumah, punya mobil mewah, punya anak yang soleh dan solehah, syukur-syukur punya matulullah, mudah-mudahan berkah, dan mudah-mudahan kalau kita wafat, diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
syadidus sawadi sya'ri. Telah datang seorang laki-laki kepada kami yang bajunya sangat putih dan rambutnya sangat hitam. La yura alaihi asar safar. Tidak ada pada dirinya ini bekas-bekas perjalanan jauh. Biasanya kalau orang perjalanan jauh itu bajunya agak lecek, mukanya agak kusam, rambutnya acak-acakan. Tapi pada orang tersebut terlihat segar, rambutnya terlihat basah. Wala ya'rifuhu minna ahad. Dan di antara kami, kata sahabat, tidak ada seorang pun yang mengenalnya. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang yang berbaju putih tadi duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasnada rukbatahi ila rukbatahi. Kemudian apa? Dia tempelkan lututnya dengan lutut Rasulullah. Wa ru'aka faihi. Dan kemudian dia letakkan ini telapak tangannya di atas pahanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Kemudian orang yang berbaju putih tadi berkata, ya Rasulullah, kabarkan kepadaku apa itu Islam. Qala Rasulullah, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima shalah wa tu'tiya zakat wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam, kata Rasulullah, engkau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau menunaikan salat, engkau membayar zakat, engkau berpuasa pada bulan suci Ramadan, dan engkau beribadah haji ke tanah suci bagi engkau yang mampu mengadakan perjalanan ke tanah suci. Qala sadaqta. Engkau benar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Sahabat heran. Dia yang bertanya, oh dia juga yang membenarkan. Qala fa'akhbirni anil iman. Kemudian orang tadi berkata lagi, ya Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang iman. Qala Rasulullah, kemudian Rasulullah berkata, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri min Allah. Iman bahwasanya, kata Rasulullah, engkau percaya kepada Allah, engkau percaya kepada malaikat-malaikat Allah, engkau percaya kepada kitab-kitab Allah, engkau percaya kepada rasul-rasul Allah, engkau percaya kepada hari akhir, dan engkau percaya qadar dan qadar baik dan buruk datang dari Allah. Maka kemudian orang yang berbaju putih tadi berkata lagi, qala sadaqta, engkau benar. Kemudian fa'akhbirni anil ihsan. Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku apa itu ihsan. Qala Rasulullah, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innallaha yaraka. Kata Rasulullah, ihsan bahwasanya engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak bisa melihat Allah, maka sesungguhnya Allah lah yang melihat kita. Jadi ibadah kita, kehidupan kita setiap hari selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bersungguh-sungguhlah kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala fa akhbirni an saah. Kemudian kata orang yang berbaju putih tadi, ya Rasulullah, kabarkan kepadaku kapan hari kiamat terjadi. Qala Rasulullah, mal mas'ul anha bi'alam min as-sa'il. Kata Rasulullah, yang bertanya itu lebih tahu daripada yang ditanya. Artinya kalau masalah hari kiamat, orang yang berbaju putih itu lebih tahu daripada Rasulullah. Qala fa'akhbirni an amaliha. Kalau itu kabarkan tentang ciri-cirinya. Qala Rasulullah, antalil amanatu rabbataha. Adapun ciri-cirinya, kata Rasulullah, apabila engkau melihat seorang budak yang melahirkan tuannya. Artinya menurut penafsiran yang pernah saya dapat, salah
la syai'an yatatawanuna fil bunyan. Apabila melihat seseorang yang telanjang kaki, tidak pakai sendal, baju tongkopan kaki, orang miskin, dia cepat-cepat mendirikan sebuah bangunan yang indah-indah dan megah-megah. Artinya orang-orang miskin pada saat itu cepat-cepat mendapatkan kekayaan, mendirikan sebuah bangunan yang indah-indah, dan itulah ciri-ciri hari kiamat kata Rasulullah. Summan talaba bismillahiyah. Maka kemudian orang yang berbaju putih tadi berlalu dan pergi setelah diam beberapa saat kata Umar. Qala ya Umar atadri man sa'il. Kemudian kata Rasulullah, wahai Umar, kamu tahu tidak siapa itu tadi yang bertanya? Qultu Allah wa Rasuluhu a'lam. Kata Umar, Allah dan Rasulnya yang mengetahuinya. Fa innahu Jibril atakum yu'alimukum dinakum. Kemudian kata Rasulullah, ketahuilah bahwa sesungguhnya dia adalah malaikat Jibril. Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kepada kalian. Jadi jelas bahwasanya yang mengajarkan kita Islam, yang mengajarkan kita iman, yang mengajarkan kita ihsan, yang mengajarkan kita ciri-ciri hari kiamat adalah Rasulullah bersama malaikat Jibril alaihissalam. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara masalah peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, ada peringatan, ada perayaan. Perayaan benar, peringatan juga benar. Dua kata ini hampir sama tapi punya makna yang berbeda. Kalau perayaan asal katanya raya yang artinya ramai. Contoh jalan raya jalan ramai. Kebun raya kebun ramai. Ramai apa? Hari raya hari yang ramai. Yang namanya Isra Mi'raj yang selama ini dihadiri orang, banyak dikunjungi orang, tidak hanya sebuah perayaan tapi kita ganti dengan peringatan. Kalau peringatan asal katanya ingat, ingat, ingat. Berarti makna yang terpenting dalam acara ini bukan hanya sekedar rame-rame kita hadiri, bukan hanya sekedar rame-rame kita kunjungi, tapi makna yang terpenting adalah ingat. Suri tauladan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang tadi dibahas oleh Ustaz kita. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad akhlaknya amat sangat tinggi, akhlaknya amat sangat bagus kata Allah. Ini yang memuji Allah itu bukan manusia. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah salah tingkah. Ibu-ibu dipuji sama suami aja, pedenya luar biasa. Aduh mama udah punya anak 7 masih cantik aja. Itu yang memuji suami. Nah ini Rasulullah yang memuji Allah. Selamat jalan Ustaz. Semoga selamat sampai tujuan. Kita kembali lagi. Ini Rasulullah yang memuji Allah. Kenapa Nabi tidak salah tingkah? Kata ulama mengatakan dalam tafsir Tramil Qadir Imam Ali Al-Sawqani mengatakan bahwa akhlak nabi-nabi terdahulu itu kumpul pada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim ini salah satu nabi yang suka memberi. Saya baca di dalam kitab Nasairul Ibad bahwasanya Nabi Ibrahim ini tidak mau makan baik makan siang maupun makan malam kecuali ada tamu yang menemani. Jadi Nabi Ibrahim kalau makan pasti ada tamu yang menemani. Jadi berbeda sekali sama kita. Mohon maaf, kita lagi enak-enak santai di rumah ada tamu, tamunya lama nggak
Bahkan dalam hati kita ngedumel sampai kapan aku pulang. Apa yang terdapat pada Nabi Ibrahim juga ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Ismail alaihissalam terkenal dengan kedermawanannya. Bahwasanya Nabi Ismail ini tidak pernah ada harta yang minang di rumahnya kecuali hartanya sudah diinfakkan, disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka mohon maaf Bapak-bapak Ibu, kalau ada misal pengemis yang datang ke rumah kita, jangan berkomentar. Ya, mungkin dia diutus oleh Allah untuk mengambil harta kita, dan nanti Allah akan kembalikan di hari yang akan datang lebih daripada kita mau. Kemudian Nabi Musa alaihissalam terkenal dengan ketangkasannya. Dalam satu riwayat bahwasanya Nabi Musa ini pernah membunuh orang sampai mati. Apa yang terdapat pada Nabi Musa juga ada pada diri Rasulullah. Bisa kita bayangkan dalam perang Badar, kaum kafir Quraisy 1000 orang, umat Rasulullah 313 orang dapat dimenangkan oleh Rasulullah. Begitu hebatnya Rasulullah dalam medan pertempuran. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam terkenal dengan kekayaannya. Dikatakan bahwasanya kekayaan Nabi Sulaiman ini sangat luar biasa. Apa yang terdapat pada Nabi Sulaiman juga ada pada diri Rasulullah. Tapi pertanyaannya timbul, kenapa kok Rasulullah ini miskin? Ulama-ulama mengatakan khawatir kalau Rasulullah kaya, khawatir umatnya akan cinta kepada dunia, lupa sama akhirat. Bahkan ada doa Rasulullah yang kita ini doanya nggak ada yang mau ikutin, ada. Apa doa Rasulullah itu? Allahumma ja'alni miskinan. Ya Allah, jadikan aku ini orang yang miskin. Tuh doanya Rasulullah. Mau doa begitu itu? Pada yang doa begitu, mamanya anak marah. Apa yang terdapat pada Nabi Sulaiman juga ada pada diri Rasulullah. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam terkenal dengan ketampanannya. Dikatakan dalam satu riwayat bahwasanya Nabi Yusuf ini dengan putri-putri istana kerajaan, Zulaikha dan teman-temannya, ketika mengupas buah, kemudian Nabi Yusuf lewat tanpa sengaja, buahnya itu, tangannya itu terpotong-potong karena keindahan Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi bayangkan, jika itu Rasulullah yang lewat, hijab Rasulullah ini dibuka oleh Allah, niscaya bukan hanya tangan mereka yang terpotong-potong, tapi jantung dan hati mereka akan tersayat-sayat karena keindahan akhlak dan wajah Rasulullah. Kemudian satu lagi, Nabi Nuh alaihissalam terkenal dengan kesabarannya. Dikatakan oleh Allah bahwasanya dakwah Nabi Nuh itu al-fasanah adalah 50. Berapa tahun? 950 tahun. Berdakwah hanya dapat umat 80 orang. Sampai-sampai Nabi Nuh berdoa kepada Allah, qala rabbi inni da'utu qaumi lailan wa nahara wa lam yazidhum du'ai illa firara. Ya Allah, saya telah berdakwah kepada umatku siang dan malam, tetapi setelah saya berdakwah kepada umatku siang dan malam, mereka pergi, mereka lari, tidak mau mendengarkan dakwahku, kata Nabi Nuh. Dan itu terjadi selama 950 tahun. Dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa umur Nabi Nuh 1000 tahun. Apa yang terdapat pada Nabi Nuh juga ada pada diri Rasulullah SAW. Keteladanan Rasulullah lewat di depan unta. Unta-unta nyamperin sama Rasulullah, ingin ditaikin, ingin dipegang gitu unta oleh Rasulullah. Rasulullah lewat lagi depan kuda, kuda nyamperin itu kuda, ingin dilus-lus kepalanya oleh Rasulullah. Rasulullah sama binatang
sampai-sampai Allah puji ahlak beliau dengan kata-kata laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu. Jika kalian mengharap rahmat Allah dan kedatangan pada hari kiamat, maka banyak-banyaklah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Allah ungkap kepiawaian Rasulullah dengan kata laqad. Kalau kata ahli nahwu lam di sana lam ditaukid, sungguh-sungguh, benar-benar. Diikuti dengan kata qad. Qad itu kalau kata ahli nahwu punya dua fungsi. Yang pertama qad tahdid dan kedua nahyan. Kapan waktunya makna tahdid sungguh-sungguh benar-benar apabila masuk pada fi'il madhi. Mana fi'il madhinya? Kana fi'il madhi naqis. Kata ulama punya amal tarfaisma wa tansibul khabar. Jadi makna laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ayat ini punya pengertian sungguh-sungguh, benar-benar, tidak pernah diragukan lagi bahwa terdapat di dalam diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu. Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dulu sekitar tahun 2000-an ada sholawat yang betul-betul viral. Hampir setiap hari sholawat itu saya dengar yang dilantunkan oleh Sulis dan Hadan Alwi. Ya Thayyibah, Ya Thayyibah, Ya Dawal Ayyana Istaghnari wala wala dana wala wala dana. Itu sholawat bagus. Setiap hari itu terdengar. Mau saya berangkat sekolah, mau ngaji, mau main, sering terdengar. Kalau boleh saya artikan, ya Thayyibah ya Rasulullah, kau adalah sang penawan, ya Dawal Ayyana, sungguh kau telah memberikan kesembuhan kepada mata hati kami ya Rasul. Istaghnani, aku rindu padamu ya Rasul. Wal hawa nadana, kerinduan dan kecintaan ya Rasul yang terus-menerus memanggil namamu. Bagus nggak artinya? Ada yang nyamai ya Thayyibah diganti dengan bangkau ini. Ini Rasulullah, sosok manusia yang terhindar dari noda dan dosa. Perilakunya terhadap orang mukmin penuh kasih dan selimut kelembutan. Disamai dengan bangkau pada saat itu. Seorang suami yang tidak tanggung jawab terhadap anak dan istri, 3 kali puasa, 3 kali lebaran, kagak pulang-pulang. Mana sampai goreng-gorengan. Nauzubillah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dikit lagi. Yang tadi dibacakan oleh kawan kita, Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj, perjalanan beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, beliau mengimami sholat sebanyak 124.000 nabi dan 313 rasul. Setelah beliau sholat di sana, menjadi imam di sana, kemudian beliau naik ke langit yang pertama. Di langit yang pertama Rasulullah berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Salah satu nabi yang diangkat oleh Allah setelah diusir dari surga. Diketahui bahwasanya ketika Nabi Adam alaihissalam diusir dari surga, dalam satu riwayat Nabi Adam diturunkan di India di bawah kaki gunung Himalaya. Hawa Allah turunkan di Jeddah dan Iblis Allah turunkan di Basrah. Selama 450 tahun Nabi Adam bertobat kepada Allah, tapi tobatnya enggak diterima sama Allah. Baru kemudian ketika Nabi Adam bertobat kepada Allah dengan membawa nama Muhammad, ya Allah, demi haknya Muhammad, demi kehebatan Muhammad, demi kemuliaan Muhammad,
Taubatmu telah kuterima wahai Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itulah doa Nabi Adam yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di langit yang kedua, Rasulullah berjumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya, seorang nabi yang sepupu yang nanti akan melawan Dajjal di akhir zaman. Kemudian yang ketiga, Rasulullah berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam, seorang nabi yang tampan. Ketampanannya merupakan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, tiba di langit yang keempat, Rasulullah berjumpa dengan Nabi Idris alaihissalam, salah satu nabi yang pertama kali menjahit sebuah pakaian, salah satu nabi yang sangat gemar sekali untuk belajar ilmu agama, yaitu Nabi Idris alaihissalam. Kemudian Rasulullah naik lagi ke langit yang kelima, bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam, seorang nabi yang pandai berbicara, tutur katanya sopan, tutur katanya lemah lembut, dan dia diutus oleh Allah untuk mendampingi Nabi Musa untuk menjinakkan Fir'aun. Setelah di langit yang kelima, kemudian Rasulullah naik lagi ke langit yang keenam. Beliau berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Tapi Nabi Musa menangis kepada Rasulullah. Kemudian ditanya, "Ya Musa, kenapa engkau menangis?" "Ya Rasulullah, umatku ini lebih banyak masuk surga dibandingkan umatku," kata Musa. Ya, semuanya kita berarti ini ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata umat Rasulullah, kata Nabi Musa, umat yang paling banyak masuk surga. Nabi Musa terkenal dengan kalimullah, salah satu nabi yang dapat berbicara dengan Allah secara langsung. Kemudian yang terakhir, Rasulullah di langit yang ketujuh berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, yang pada saat Rasulullah berjumpa dengan Nabi Ibrahim lagi santai, lagi bersandar di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu adalah tempat kelilingnya malaikat, tempat tawafnya para malaikat. Setiap harinya 70.000 malaikat itu bertawaf di situ di Baitul Ma'mur. Nabi Ibrahim lagi bersandar di situ. Nabi Ibrahim titip salam kepada kita umat Rasulullah. "Ya Rasulullah, sampaikan salamku kepada umatku milik kita. Surga itu sangat luas, sangat nikmat. Tapi sayang ya Rasulullah, surga itu belum ditanami apa-apa, masih kosong," kata Nabi Ibrahim. Kemudian bagaimana ya Ibrahim? "Tanamlah surga itu dengan umatmu. Dengan cara apa? Dengan cara banyak-banyak membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka surga akan menjadi ramai dengan bangunan-bangunan yang indah, dengan tanaman-tanaman yang indah." Kemudian setelah itu Rasulullah berangkat lagi di Sidratul Muntaha, ke langit yang ketujuh, di atasnya lagi udah gak ada atasnya lagi katanya itu. Ya, sampai-sampai beliau memberi ibadah sholat yang pada saat itu konon katanya 50 waktu. Kemudian dapat dispensasi ketika pulangnya bertemu dengan Nabi Musa menjadi 5 waktu dalam sehari semalam. Ya, alhamdulillah walaupun 5 waktu nggak ada
lalu akhirnya utama